Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang biografi dan karya ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum kita berbicara tentang tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah, kita akan mengidentifikasi dulu bidang-bidang apa saja yang akan kita bahas dari karya ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah bidang kedokteran. Setelah bidang kedokteran, kita akan bahas bidang filsafat, kemudian kita bahas bidang kimia, dan kita yang terakhir adalah bidang astronomi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ilmuwan bidang kedokteran. Ilmuwan yang pertama dari bidang kedokteran adalah Ali Ibnu Robban At-Tabari, atau kalau disingkat dipanggil saja dengan At-Tabari. Ini adalah animasi gambar dari beliau At-Tabari. At-Tabari lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya beliau adalah seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Kemudian ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Karya-karya beliau diantaranya yang pertama adalah Firdaus Al-Hikmah. Firdaus Al-Hikmah ini adalah ensiklopedia kesehatan. Jadi di dalamnya membahas tentang segala sesuatu tentang kesehatan. Karya yang kedua, Din Ad-Daulah. Din adalah agama, Ad-Daulah adalah negara. Jadi kitab yang membahas kitab agama dan negara. Yang ketiga adalah Hifzus Shihah, atau buku cara menjaga kesehatan. Kita lanjut yang kedua. Ilmuwan yang kedua adalah bernama Ar-Razi. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Teheran, ibu kota Iran. Kemudian di Baghdad dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Banyak karya yang ditemukan oleh Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Yang pertama adalah smallpox atau penyakit cacar. Dengan penemuan ini, nama beliau Ar-Razi terkenal dalam dunia medis, sebab dia adalah sarjana pertama yang meneliti penyakit cacar. Ia membedakan penyakit cacar air variola dan cacar merah Vougela. Penemuan yang kedua atau karya yang kedua adalah air raksa, yaitu salah satu penemuan besar beliau dan banyak manfaatnya di dunia kedokteran. Yang ketiga karyanya adalah diagnos hipertensi. Ar-Razi adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnos terhadap hipertensi, atau yang kita kenal adalah darah tinggi. Ini adalah animasi gambar dari beliau Ar-Razi. Ilmuwan yang ketiga bernama Ibnu Sina, atau kalau orang barat menamakannya Avicenna. Ini adalah animasi gambar dari beliau Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar
Syekhur Rois atau pemimpin orang yang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Kemudian karya-karyanya adalah dalam bidang kedokteran, yang terkenal adalah Al-Qanun fit Tibb atau dasar-dasar ilmu kedokteran. Yang kedua adalah Asy-Syifa, berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Itulah ketiga ilmuwan dari bidang kedokteran. Selanjutnya kita bahas ilmuwan bidang filsafat. Yang pertama adalah ada yang bernama Al-Kindi. Ini adalah animasi gambar dari seorang Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, seorang putra dari gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi ini hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsik, dan Al-Mutawakkil. Kemudian Al-Kindi juga memperoleh gelar filsuf Arab, dan memang ia merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles yang berasal dari Yunani, termasuk juga filsuf yang terkenal di dunia timur yang murni keturunan Arab. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul Fih, atau artinya sebuah pengantar lengkap tentang logika. Ilmuwan bidang filsafat yang kedua adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dia bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi. Guru Imam Ghazali adalah Al-Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah, Baghdad, Irak. Imam Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karyanya yang masyhur adalah Tahafutut Falasiyah atau kerancuan filsafat, dan yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Nah, ini adalah animasi gambar dari seorang Al-Ghazali. Ilmuwan bidang filsafat yang ketiga adalah Ibnu Maskawayh. Ini adalah gambar beliau. Nama lengkapnya Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawayh. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi. Merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurut beliau, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan
tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Karya-karyanya adalah yang pertama, Tahzibul Akhlaq wa Tatirul Araq. Cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Karya yang kedua adalah Tartib As-Sa'adah, menjelaskan tentang politik dan akhlak. Karya yang ketiga adalah Jawidan Khirat, kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Bidang yang ketiga yang akan kita bahas adalah bidang kimia. Kita hanya membahas satu orang ilmuwan saja, yaitu Jabir bin Hayyan. Ini adalah gambar beliau, animasinya. Nama lengkapnya Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi. Dilahirkan di desa Tus Khurasan. Kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far As-Shadiq. Karya-karyanya yang pertama adalah Ar-Rahmah atau buku cinta. Yang kedua, karyanya adalah Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi. Yang ketiga, Al-Zibaq Al-Syarqi atau air raksa timur. Itulah ilmuwan bidang kimia. Kita hanya membahas satu saja, yaitu Jabir bin Hayyan. Bidang yang terakhir yang kita bahas adalah yang terakhir adalah bidang astronomi. Kita juga akan membahas satu ilmuwan saja dalam bidang astronomi, yaitu yang kita kenal dengan Al-Khawarizmi. Ini adalah animasi gambar dari seorang Al-Khawarizmi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Lahir di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Beliau adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Menyusun tabel astronomi tertua, ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya-karyanya atau karya aljabarnya itu disebut dengan Al-Mukhtasar bil Hisab, Aljabar wal Muqabalah. Cara menghitung melalui penjajakan dan jawaban palsu dan pengetahuan matematika yang kemudian disebut barisan Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.